Halo semuanya, selamat datang di video belajar matematika bersama saya Malti. Di course pertama, kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Di course pertama ini, kita akan belajar tentang konsep persamaan kuadrat. Kita harus mengetahui dulu bagaimana persamaan kuadrat. Untuk umum, persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini memiliki dua syarat yang harus diketahui, bahwa koefisien a, koefisien b, dan koefisien c harus merupakan anggota bilangan positif. Dan yang kedua, bahwa nilai koefisien a itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika koefisien a bernilai 0, maka nilai x saja, dan itu bukan merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Dalam mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, kita harus mengetahui dan menemukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ada tiga cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Kemudian kita akan mendapatkan nilai x1 dan x2. Jika kita masukkan ke dalam persamaan ini, akan memperoleh nilai persamaan kuadrat sesuai bentuk umum di atas. Nah, nanti cara memfaktorkannya, yang pertama yaitu kita harus mencari faktor kali nilai yang menentukan koefisien a dan c, yaitu berapa kali berapa yang menentukan koefisien a kali koefisien c. Yang kedua, kita uji kembali hasil kali faktor tersebut, dan jika digunakannya masukkan koefisien b, jadi berapa tambah berapa yang menghasilkan nilai b. Kita masuk ke contoh misalnya ya. Yang pertama, contoh akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah x tambah 32. Kita lakukan langkah yang pertama, yaitu kita cari faktor kali untuk koefisien a dikali koefisien c, yang juga menghasilkan nilai jumlahan yang nilai b. Dari persamaan tersebut, kita dapatkan nilai koefisien a yaitu b sama dengan 12 dan c adalah 32. Itu menghasilkan penjumlahan b yaitu 12x. Kita dapatkan 4x tambah 8x, dan juga kita cari misalnya 1x tambah 12x atau berapapun yang. Tapi ketika kita kalikan, hasilnya harus sama dengan 1x. 1 kali 32 sama dengan 32. Nah, kita cari faktor pengalinya. A dikali C yaitu 1 kali 32 sama dengan 32, dan jumlahnya adalah 12. Kita dapatkan beberapa kemungkinan hasilnya. Yang pertama, 1 kali 32 ketika dikalikan hasilnya adalah 32. Kemudian kita punya 16 kali 2 ketika dikalikan sama hasilnya 32. Tapi yang mana benar? Nah, yang benar itu ketika kita cari yang hasil jumlahnya adalah 12. Dari sini kita bisa dapat 4 kali 8 yaitu 32, dan 4 tambah 8 sama dengan 12. Nah, pada selanjutnya kita akan mendapati x tambah 4 kali x tambah 4 dengan 0. Memenuhi koefisien x tambah 4 harus sama dengan 6, dan x tambah 8 harus sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x1-nya adalah 4 dan x2-nya adalah negatif 8. Kita harus mengecek kembali apakah nilai x1 dan x2 sudah memenuhi persamaan kuadrat. Nah, cara membentuk persamaan kuadrat kita diketahui akar-akarnya. Kita cari dengan menggunakan persamaan yang pertama ini, yaitu x kurang x1 dikali x kurang x2 sama dengan 0.
masukkan X1 dan X2 nya, yaitu negatif 4 dan negatif 8. Misalnya kita lakukan perhitungannya seperti ini. X kuadrat kurang hasil penjumlahannya. Negatif 4 tambah negatif 8 kali X tambah negatif 8 kali 4. Hasilnya harus sama dengan X kuadrat tambah 12X tambah 32. Ternyata setelah kita hitung hasilnya benar, maka nilai X1 negatif 4 dan nilai X2 negatif 8 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, dari sini kita harus tahu cara membentuk persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang pertama, seperti yang saya lakukan, yaitu kita masukkan akar-akar X1 dan X2 ke persamaan yang seperti ini. Dari sini kita bisa otak-atik begini. Ketika masing-masing kita kalikan dan jumlahkan, kita dapatkan X dikali X, dan kita gunakan negatif X1 dikali X sama dengan X dikali negatif X2. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Berarti dikurang X1 tambah X2 dikali X, kemudian negatif X1 dikali negatif X2. Hasilnya adalah seperti ini. Berarti kita punya dua cara untuk membentuk persamaan kuadrat yang bisa diketahui akar-akarnya. Dengan melengkapi kuadrat sempurnanya. Biasanya cara ini digunakan ketika persamaan kuadrat tidak bisa dipecahkan menjadi faktor-faktornya, karena faktor tersebut merupakan bilangan irasional atau imaginar. Misalnya kita punya persamaan X kuadrat dikurang 10X tambah 1 sama dengan 0. Kita pasti akan kesulitan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan, karena kita tidak bisa menentukan berapa hasil kali yang menghasilkan nilai 1 yang jika ketika dijumlahkan menghasilkan nilai 10X. Sehingga kita bisa menggunakan cara yang kedua ini untuk memperoleh akar-akarnya. Kita masuk ke contoh soal ya. 1. Selesaikan persamaan kuadrat X kuadrat dikali 6X tambah 13 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan langkah yang pertama, yaitu memindahkan C ke ruas kanan sehingga mendapatkan X kuadrat kurang 6X sama dengan negatif 13. Setelah itu, langkah kedua, kita bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat yaitu A dan persamaan yang awal ini. Kita tahu bahwa koefisien A itu bernilai 1, sehingga berapapun angkanya dibagi sama dengan 1. Hasilnya A adalah tetap angka itu sendiri. Kita masuk ke langkah ketiga. Kita hitung setengah dikali dengan B per A, dikuadratkan dan jumlahkan dua ruas dengan hasilnya. Seperti ini. Nah, dari hasil penjumlahannya, kita dapat nilai 9, sehingga kita jumlahkan kedua ruas dengan 9. Seperti ini. Lalu kita lihat bahwa di ruas kiri ternyata memenuhi persamaan seperti di samping yang saya blok warna kuning ini. Nah, berarti ini bisa difaktorkan. Kita bawa memfaktorkannya hasil penjumlahannya. Kita bawa seperti ini. Yang sebelah kiri kita sudah difaktorkan sesuai dengan persamaan ini. Yang sebelah kanan negatif 13 tambah 9. Hasilnya negatif 4.
Nah, berarti kita punya X kurang 3 dikuadratkan dengan negatif 4. Kita mau menghilangkan faktor kuadrat di sebelah kiri. Maka kita akalkan sebelah kanannya. Jadi kita punya X kurang 3 sama dengan plus min negatif 4. Lalu kita dari sini, kita punya 2X. Yang pertama, 3 kurang X sama dengan plus akar dari negatif 4. Kita dapatkan X yang pertama adalah 3 tambah akar dari negatif 4 atau 3 ditambah 21 atau ditambah 2i. I itu menunjukkan lambang imajin. Yang X2 nya kita dapatkan X min 3 sama dengan min dari akar negatif 4. Kita dapatkan X2 nya yaitu X sama dengan 3 kurang 2i. Nah, ini menyatakan akar persamaan kuadrat yang diperoleh dengan melekatkan 4 kuadrat sempurna. Kemudian cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Kita menggunakan rumus ABC, kita harus tahu koefisien A, koefisien B, dan koefisien C. Lalu, masukkan masing-masing nilai tersebut ke dalam rumus ABC. Kita coba persamaan yang pertama, yaitu X kuadrat tambah 12X tambah 32, dengan menggunakan rumus ABC. Kalau kalian menggunakan rumus ABC-nya benar, maka kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2-nya yang sama seperti cara memfaktorkan yang di atas, yaitu X1-nya kita dapatkan negatif 4 dan X2-nya kita dapatkan negatif 8. Nah, kita sudah tahu nih bagaimana cara mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Yang berikutnya kita belajar mengenai sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, dari definisi bentuk umum yang pertama, kita tahu bahwa bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di mana x kuadratnya masih mengandung koefisien a. Kita mau supaya koefisien a-nya ini hanya bernilai 1. Maka kita bagi semua koefisien a dengan harapan bahwa x kuadratnya hanya bersisa x kuadrat saja, alias koefisien a-nya ini sama dengan 1. Nah, dari situ kita bagi semuanya dengan cara seperti ini. Kita dapatkan x kuadrat tambah b bagi a kali x tambah c bagi a sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini dan kita bandingkan dengan ini, terdapat kemiripan yang sudah ini x kuadrat sudah sama x kuadrat. Kemudian di depan pengali x-nya kita dapatkan yang ini adalah x1 tambah x2. Ini adalah b dibagi dengan a. Ini ternyata jumlah akar-akarnya. Jadi diketahui bahwa jumlah akar-akar kita dimanfaatkan yaitu x1 tambah x2 sama dengan koefisien b dengan koefisien a. Kemudian yang masing-masingnya kita punya x1 dikali x2
dibagi dengan koefisien A, sehingga kita juga punya sifat yang kedua, yaitu hasil akar kali akar persamaan kuadrat untuk x1 kali x2. Itu hasilnya sama dengan koefisien C dibagi dengan koefisien A. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini berarti kita punya dua tingkat akar semoga dengan menggunakan formulah ini kita bisa menyelesaikan soal berikutnya dengan lebih mudah tanpa harus mendapatkannya satu persatu, sehingga waktu yang kita gunakan bisa lebih sedikit untuk menyelesaikan persamaan kuadratnya. Demikian video belajar matematika di lesson pertama ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih.